Baiklah, selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Franz Warnen Horen Caruksuk, NPM 1901010170, Grup PG A4 PGSD, dengan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas seni. Dan dosen pengasuh yaitu Bapak Juni Agus Simaremare, SPD MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas tentang pembelajaran puisi. Pembelajaran puisi. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait, yang dikenal juga sebagai ungkapan pikiran, perasaan yang mengandung pesan dan bahasa yang indah, dengan suasana gembira, bahagia, sedih, haru, gelisah, bimbang, semangat, pasrah, ataupun dalam suasana tenang. Ciri-ciri puisi. Adapun ciri-ciri puisi terbagi atas beberapa bagian, yaitu bagian yang pertama, ciri-ciri puisi secara umum. Secara umum, puisi menggunakan sajak seperti syair dan pola pantun, dan tidak berbentuk paragraf, melainkan bait dan terdiri dari baris-baris. Yang kedua, ciri-ciri puisi baru. Tidak terikat jumlah baris, mempunyai gaya bahasa, dan cenderung menggunakan sajak. Unsur-unsur puisi. Adapun unsur-unsur puisi ini terbagi atas beberapa bagian juga. Yang pertama adalah struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah diksi. Diksi diartikan sebagai pemilihan kata oleh seorang penyair. B. Tipografi. Tipografi yaitu bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris. Yang ketiga adalah majas. Majas diartikan sebagai pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi yang memunculkan arti sebuah kata yang bermakna. Yang keempat adalah kata konkret. Kata konkret ini diartikan sebagai susunan kata yang memungkinkan terjadinya imajinasi. Yang kelima adalah imajinasi atau citraan. Imajinasi atau citraan di sini dimaksud sebagai pemberian gambaran kepada para pendengar atau pembaca, seolah-olah dapat melihat atau merasakan yang terjadi pada puisi tersebut. Yang keenam adalah rima atau irama. Rima atau irama di sini diartikan sebagai persamaan bunyi dalam menyampaikan puisi, dari awal sampai hingga akhir puisi dibacakan. Yang kedua adalah struktur batin puisi. Struktur batin puisi ini terbagi atas beberapa bagian juga. Nah, yang pertama adalah tema atau makna. Tema atau makna yaitu unsur yang disampaikan penulis kepada seorang pembaca. Yang kedua adalah nada. Nada adalah sikap penyair terhadap audiens yang berkaitan dengan makna dan rasa. Yang ketiga adalah amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada audiensnya. Yang keempat adalah perasaan. Perasaan di sini dimaksud sebagai suatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalnya agama, jenis kelamin, dan pengalaman sosial seseorang itu tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ini terbagi atas beberapa bagian juga. Jenis puisi yang pertama adalah puisi lama. Puisi lama yaitu puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20, seperti pantun, mantra, karmina, seloka, dan gurindam. Yang kedua adalah puisi baru. Puisi baru yaitu puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, dan rima, seperti balada, himne, ode, epigram, romansa, elige, satire, distikon, queen, dan soneta. Yang ketiga, puisi kontemporer. Puisi kontemporer yaitu puisi yang berkembang dengan meyakinkan perkembangan zaman.
dan tidak lagi mementingkan irama dan gaya bahasa seperti puisi mantra, puisi embaling, dan puisi konkret. Kita masuk pada ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yaitu puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Puisi juga bermakna konotatif. Puisi bersifat simetris, menggunakan sajak syair atau pola-pola pantun dengan bahasa yang lebih padat daripada prosa ataupun drama. Cara membuat puisi. Nah, di sini ada cara membuat puisi. Cara membuat puisi yang pertama adalah menentukan tema atau judul. Yang kedua adalah menentukan kata kunci. Yang ketiga adalah menggunakan gaya bahasa. Yang keempat adalah mengembangkan puisi tersebut semenarik mungkin. Jadi menentukan tema atau judul terlebih dahulu, lalu menentukan kata kuncinya dan menggunakan gaya bahasa yang kita gunakan seperti apa, dan mengembangkan puisi tersebut agar menarik perhatian audiens atau pembaca ataupun pendengar. Cara membaca puisi yang baik. Adapun cara membaca puisi yang baik akan saya jelaskan. Nah, cara membaca puisi yang baik adalah adanya intonasi dan penekanan kata, irama panjang pendek, tinggi rendah, keras lembutnya suara, ekspresi mimik muka dan penjiwaan puisi, serta gerakan tubuh sesuai dengan puisi yang dibawakan atau dibaca. Nah, contoh puisi. Nah, adapun contoh puisi akan saya contohkan sebagai berikut ini. Keluarga sebagai pelindungku, aku sangat sayang ibuku, aku sayang ayahku, aku juga sayang adik-adikku, merekalah keluargaku, milikku seutuhnya. Sangat bahagia bisa memiliki mereka. Selalu ada dalam suka dan duka. Kami selalu melengkapi. Jangan pisahkan kami, Tuhan. Nah, itulah contoh puisi dan cara pembacaan puisi yang bisa saya lakukan. Nah, kita masuk pada metode, media, dan pendekatan yang saya gunakan dalam puisi. Nah, metode, media, dan pendekatan yang saya gunakan dalam puisi ini adalah yang pertama, metode. Metode yang saya gunakan yaitu metode nature learning. Karena metode ini adalah pembelajaran yang menggunakan alam sekitarnya dan tidak perlu menggunakan media karena sudah berkaitan dengan alam ataupun belajar dengan alam. Jadi, siswa bisa langsung mengamati dan merasakan apa yang terjadi di lingkungannya, lalu membuatkan puisi tersebut dengan apa yang telah mereka amati dari lingkungan alam yang telah mereka amati, lalu membuatnya dalam sebuah puisi. Jadi tidak perlu media yang digunakan dalam puisi ini karena sudah berkaitan dengan alam. Nah, pendekatan yang saya gunakan dalam puisi ini adalah pendekatan yang saya gunakan itu pendekatan induktif. Karena pendekatan ini adalah sebuah pengamatan seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi siswa disuruh mengamati lingkungan sekitarnya, apa yang mereka rasakan pada lingkungan mereka, lalu itu yang akan dituangkan mereka dalam membuat puisi. Nah, sekianlah materi pembelajaran puisi ini yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.